Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah kegiatan kita untuk mensimulasikan in-house training. Jadi sesuai dengan diskusi yang sudah kita lakukan di WhatsApp group, bahwa kita berlima akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi yang sudah kita pilih. Nah, untuk penampilan perdana atau yang pertama, Bu Jaina, tentang materinya profil pelajar Pancasila. Dipersilahkan untuk Bu Jaina. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu. Hari ini pertemuan kita yang ke-9 ya Bapak Ibu. Ya. Dan bergabung di in-house training HPIK dengan saya sebagai instruktur Siti Jaina dan dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Bangunrejo. Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti sesi hari ini ya, seperti saya yang awalnya hampir ini Bu ya nggak bisa dibilang lah, sampai akhirnya ya alhamdulillah sedikit bisa. Nah, di sini dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dibentuk profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kegiatan sehari-hari kita itu sudah melakukan nilai-nilai Pancasila, seperti melakukan sholat, berkepribadian baik, ya, saling mengenal sama teman, dan tidak merusak alam, itu juga sudah merupakan nilai dari profil kita. Baik, untuk hari ini saya akan sedikit mengulas topik profil pelajar Indonesia, mengenai profil pelajar Indonesia yang tujuannya di situ peserta pelatihan dapat memahami profil pelajar Pancasila, mana pada definisi profil pelajar Pancasila itu sendiri, definisi profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia atau SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila, di mana ada 6 aspek daripada profil pelajar Pancasila. Tugas kelompok apa sih namanya? Itu apa sih? Ada 6 aspek. Yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu pelajar yang berakhlak mulia adalah hal yang berhubungan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen di kuncinya. 1, akhlak beragama. 2, akhlak pribadi. 3, akhlak kepada sesama manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak kepada negara. Berbhinneka global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, terbuka, dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuk budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 2 elemen kunci Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Global itu. Yang pertama, mengenal dan menghargai interkultural dalam berinteraksi dengan sesama.
Kemudian yang kedua, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian adapun yang ketiga, berbineka, yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong dengan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kunci gotong royong itu A. Kolaborasi, B. Kepedulian, dan yang C. Berbagi. Keempat itu ada mandiri. Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri itu ada A. Kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang B itu regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen kunci bernalar kritis tersebut adalah A. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang B. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian yang ke C. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada elemen kunci kreatif, di mana kunci kreatif tersebut antara lain A. Menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian yang B. Menghasilkan karya dan tindakan yang operasional. Di situ yang saya sampaikan ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau disampaikan atau mau bertanya, dipersilahkan, boleh. Iya, Bapak Ibu, mungkin ada. Atau kalau tidak ada, ya, mungkin bagi Bapak Ibu sudah tidak ada kendala. Itu saya akan beri tugas pada Bapak Ibu untuk membuatkan infografik profil pelajar Pancasila. Baik, Bu. Ya, kita kasih tugas, bisa waktunya misalkan 5 menit ya. Ya. Dari sini ya, setelah penugasan Bapak Ibu udah selesai ya, Bapak Ibu akan lebih dari hasil yang Bapak Ibu lakukan itu sudah kami terima. Kemudian dari ini kami akan, semoga Bapak Ibu akan lebih paham dan jelas jika buka kembali modul tentang profil pelajar Pancasila yang saya kirimkan lewat WA ya. Itu mungkin bisa akan lebih dapat membantu daripada tugas-tugas yang dikerjakan. Baik, dari situ ada yang mungkin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Untuk setelah melakukan kegiatan atau tugas tadi ya Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik harus memahami dari profil pelajar Pancasila dari keenam, yaitu yang dari keenam yang berkaitan dengan tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif.
dari saya saran mungkin dari semoga Bapak Ibu untuk menjaga saran ya dari saya itu Bapak Ibu untuk menjaga tetap beraktivitas dengan baik dan aman. Mari kita ya bisa supaya kita sehat selalu ya untuk menjaga kesehatan. Maka sekarang ini lagi gemarnya adanya COVID ya. Jangan lupa jika keluar dari ini rumah itu untuk bisa memakai masker. Iya, Bu. Ya. Kemudian saran ya kita sebagai generasi penerus itu ya lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan sesuai dengan visi misinya untuk menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai penutup, saya ucapkan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jena, boleh stop share screen-nya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, masih tetap semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Iya, materi yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Jaina tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang menginjak ke materi yang kedua. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan kita sampai akhir dilancarkan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi saya akan men-share screen tentang materi yang saya bawakan, yaitu tentang capaian pembelajaran. Sudah nampak Bapak Ibu PowerPoint-nya? Ya, Bu. Udah. Ya. Nah, jadi dalam sekolah penggerak ternyata ada namanya capaian pembelajaran yang itu menjadi hal baru waktu kita pas kurikulum 2013 kan kita hanya mengenal kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Nah, sekarang ada istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP. Nah, sebenarnya apa sih itu capaian pembelajaran? Bisa dianalogikan seperti ini. Jika Anda diminta mengantar kerabat Anda ke suatu tempat, sementara Anda itu belum tahu letak dan bagaimana tempat tersebut, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda dan kerabat Anda dapat menuju tempat tersebut dengan selamat. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengantarkan seseorang gitu ya, tapi kita belum tahu di mana tempatnya, kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Di kanan, kopi. Apa Bapak Ibu? Butuh kendaraan. Butuh kendaraan, betul. Selain butuh kendaraan, kita nggak tahu nih tempatnya di mana gitu. Sekarang kan Android tuh. Kalau di sini pakai itu ya, di situ ada gambar kompas tuh. Ya. Ada HP Apa itu di Ya, gambar jadi, layar. Tujuh arah. Google Map ya. Di Iya. Android Kalau ya. sekarang mungkin kita menggunakan Google Map ya. Iya, betul. Jadi analoginya seperti itu gitu. Kita ingin mewujudkan peserta didik kita yang seperti apa? Kita butuh itu kan, butuh seperti Google Map itu yang goals-nya itu di mana, ending-nya itu di mana. Nah, analoginya seperti itu. Jadi yang akan kita bahas tentang capaian pembelajaran. Slide berikutnya, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu menggunakan capaian pembelajaran atau menggunakan CP? Nah, capaian pembelajaran itu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah dipaparkan oleh Bu Jainah tadi.
bahwa yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi kita mengharapkan itu gitu. Dengan adanya CP kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Misalkan kita mata pelajarannya IPA. Nah, di mata pelajaran IPA ini juga nanti dikemas supaya kita dapat mewujudkan tujuan itu, bahwa dapat membentuk profil pelajar Pancasila gitu. Di mana misalkan dalam pembelajaran kita menugaskan anak-anak atau peserta didik kita project gitu ya, misalkan project membuat rangkaian listrik sederhana gitu. Nah di situ tuh kan nanti muncul gotong royong sesama teman kelompok gitu, dan di situ ada bernalar kritis. Nah jadi setiap mata pelajaran itu diupayakan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian apa itu CP, apa itu capaian pembelajaran, sesuai dengan Kepmen RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Nah, di 2013 kita mengenal memang KI dan KD. Nah, jadi KI dan KD sekarang kemana? Jadi sudah diintegrasikan di dalam CP itu, atau capaian pembelajaran. Selanjutnya, CP secara garis besar diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, tujuan capaian pembelajaran untuk PAUD memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau SD sampai SMA menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Ini berarti apa yang belum ya, Bu? Prinsip-prinsip penyusunan CP yang pertama adalah terukur dan spesifik, ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, praktis, keterampilan generik. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, sesuai dengan proses tahapan belajarnya. Dan yang ketiga adalah otonomi. Satuan pendidikan diberi kebebasan untuk menyesuaikan CP tersebut. Kemudian ruang lingkup CP, format rumusannya bentuk penulisan, kemudian integrasi dari semua tiga yang kita nilai ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk fase, kemudian ada komponen-komponennya. Nah, tujuan CP itu dirumuskan per fase. Mengapa per fase? Karena materi yang pelajaran tidak terlalu padat. Kemudian peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Penggunaan istilah fase dalam CP, yang pertama untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Mungkin ini yang nampak sekali perbedaannya dengan kurikulum yang terdahulu ya. Kalau kurikulum terdahulu kan kita memakainya kelas gitu, kelas 7, 8, dan 9 gitu ya. Tapi kalau yang sekarang bahwa pembelajaran itu berdasarkan fase, di mana fase kita SMP itu kan ada di fase D untuk kelas 7, 8, 9, tapi ada kemungkinan fase D ini juga belum
ada anak-anak atau peserta didik yang belum mencapai kemampuan di D. Artinya masih di C misalkan, untuk kemampuan bacanya, kemudian kemampuan untuk berhitungnya, itu misalkan masih di bawah, ya kita butuhkan pendampingan khusus gitu. Tidak boleh disamakan pembelajarannya dengan yang kawan-kawannya yang sudah fase D, seperti itu. Nah, ini fase-fase dalam capaian pembelajaran, fase A SD kelas 1 sampai 2. Kalau yang B itu SD kelas 3 sampai 4, fase C itu SD kelas 5 sampai 6, fase D kita anak-anak usia SMP kelas 7 sampai 9, fase E SMA kelas 10 dan fase F itu adalah SMA kelas 11 sampai 12. Oke, komponen-komponen dalam CP yang perlu kita pahami, di situ ada rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristiknya, kemudian ada capaian dalam setiap fase, ada capaian setiap fase menurut elemen, kemudian ada alur capaian pembelajaran, kemudian ada alur konten materi setiap tahun. Nah, untuk cara menggunakan CP yang pertama adalah analisis karakter dan kemampuan peserta didik. Kemudian kita sinkronkan atau kita hubungkan dengan analisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran. Setelah itu kita akan mendapatkan penempatan peserta didik, kemudian kita bisa menyusun aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, itu tadi pemaparan tentang CP, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan bisa difahami. Nah, di dalam WhatsApp group sudah di-share beberapa CP, semua mapel. Di situ nanti akan ada LK untuk menganalisis capaian pembelajaran yang Bapak Ibu mata pelajaran yang diampu. Misalkan IPA, silahkan mendownload CP IPA. Dan habis itu menganalisis sesuai dengan LK yang diberikan. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, sebelum menuju tugas LK, apakah ada yang perlu didiskusikan atau dibahas? Silahkan Bapak Ibu. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti untuk materi capaian pembelajaran. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akan mendapatkan materi selanjutnya, materi sesi ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan, Bu Fatonah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Tinggal masternya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita melaksanakan IHT pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar IHT atau pelaksanaan IHT kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Ibu berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelaksanaan IHT di SMP Negeri 1 Kalirejo. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang modul ajar. Mungkin sebelum kita memulai materi, kita perlu perkenalan dulu. Untuk nama saya Siti Nurfatona, unit kerjanya di SMP Negeri 1 Kalirejo. Ini ada kontaknya, mungkin Bapak Ibu bisa sharing akan materi yang akan nanti saya sampaikan. Kita bisa berkolaborasi untuk
memantapkan materi yang akan nanti saya sampaikan. Mungkin sebelum kita melaksanakan materi juga, kita perlu pengenalan terlebih dahulu juga dengan peserta IHT. Di sini ada Pak Iswanto, Bu Widya, kemudian Bu Yunita, Bu Siti Jaina. Mungkin bisa memperkenalkan secara singkat, bisa dimulai dari Pak Iswanto, silakan. Ya Bu, nama saya Iswanto dari Seputi Surabaya. Sekian Bu. Ya, silakan Bu Widya. Terima kasih Pak Iswanto. Baik Bu, nama saya Widya Naningtia, saya dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. Iya, terima kasih Bu Widya dari Gunung Sugi. Silakan Bu Yunita. Ya, nama saya Yunita Ulfa, asal instansi SMP Negeri Purworejo. Terima kasih. Iya, dari Purworejo, masih Lampung Tengah. Silakan Bu Siti Jaina, bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Siti Jaina, kemudian dari sekolah dari SMP Negeri 2 Bangunrejo. Sementara rumah di Bekri, Bu. Iya, terima kasih Bu Siti Jaina. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perkenalannya. Mungkin kita akan lanjut ke materi modul ajar. Tujuan yang akan dicapai oleh peserta IHT, harapannya nanti yang pertama, mengetahui tujuan, konten, proses, dan evaluasi pelatihan IHT, serta mampu menyusun modul ajar. Jadi nanti harapannya peserta IHT ini bisa membuat modul ajar sendiri, jadi kita nggak perlu mendownload atau mencari di tempat yang lain, kita perlu belajar membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, peserta diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta mengemas modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, nanti mungkin ini menjadi tantangan bagi kita nih, Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti akan mengemas modul ajar kita agar diterima oleh peserta didik. Yang keempat, peserta menyusun modul ajar dilengkapi dengan komponen modul ajar. Yang kelima, peserta bisa menambahkan komponen modul ajar sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi pada pembuatan modul ajar itu kan terdapat nanti ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Tetapi tidak mutlak komponen itu saja yang dipenuhi. Kita bisa menambahkan komponennya disesuaikan dengan mapel yang kita ampu ataupun kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan peserta didik. Dilanjut. Untuk materi modul ajar, ada beberapa sesi ini di sini, ada konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan yang terakhir prosedur penyusunan modul ajar. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya modul ajar itu? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Ini pengertian dari modul ajar. Ada juga tambahannya bahwasanya modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, tadi di sesi capaian pembelajaran yang berbasis dengan profil pelajar Pancasila sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita dari Bu Yunita dan juga Bu Jaina. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi kembali materi yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, modul ajar disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran
lebih menarik dan bermakna. Ini konsep modul ajarnya. Kemudian kita lanjut komponen modul ajar. Nah, komponen-komponen modul ajar ini nanti bisa diterapkan atau dimasukkan ketika kita membuat modul ajar. Yang pertama itu adalah informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Ini untuk informasi umumnya. Kemudian untuk komponen intinya. Pada komponen inti itu berisikan atau terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian ada juga refleksi peserta didik dan guru. Setelah kita mengisi informasi umum, kemudian ada komponen inti, terdapat juga ada lampirannya. Pada lampiran ini ada lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosariumnya, kemudian daftar pustakanya. Dilanjut dengan slide berikutnya, sarana dan prasarana. Tapi nanti saya coba. Sebentar. Ya, lanjutannya adalah sarana dan prasarana. Pada sarana dan prasarana itu, sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Pada prasarana, di dalamnya termasuk materi dan sumber ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan keterbatasan atau kelebihan. Ada juga teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Peran teknologi dalam dunia pendidikan tentunya sangat-sangat besar sekali. Apalagi di zaman sekarang seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke bagian yang E. Yang E atau yang kelima itu adalah target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Itu harapannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar terbatas, hanya satu gaya, misalnya dalam penggunaan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik itu menjadi target bagaimana kita nanti mengemas pembuatan modul ajar. Dilanjutkan dengan peserta didik dengan tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau tingkat tinggi yang kita kenal dengan HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Ini adalah target dari peserta didiknya. Kemudian yang ke-6 itu adalah modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ, daring, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring,
dan blended learning. Ini poin satu komponen yang ada pada modul ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencapaian dari materi IHT ini yang saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini. Apabila Bapak Ibu ada hal-hal mungkin yang kurang dipahami atau mungkin hal-hal yang ingin menambahkan berkaitan dengan modul ajar, bisa kita sharing pada sesi ini, nanti bisa menyampaikan bagaimana mungkin ada kendala atau mungkin trik-trik yang perlu dilakukan ketika kita membuat modul ajar, sangat bisa kita diskusikan di sini. Nanti monggo Bapak Ibu bisa diskusi. Kemudian nanti ada tugas untuk Bapak Ibu sekalian, sudah saya kirim lewat WA group. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek LMS yang sudah saya share. Nanti bisa Bapak Ibu kerjakan. Nanti ada waktu 30 menit untuk Bapak Ibu mengerjakan LMS tersebut berkaitan dengan materi modul ajar. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang ingin ditanggapi atau mungkin tambahan untuk materi modul ajar. Silakan. Bu, menanggapi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari komponen-komponen yang ada di modul ajar, itu kayak hampir sama dengan RPP yang biasa kita buat ya, Bu ya? Iya. Iya, cuman di situ lebih diperjelas, ada pertanyaan pemantiknya, kemudian LKPD itu juga jadi satu di dalam lampiran gitu ya. Jadi udah semacam kayak paket komplit untuk kita melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Gitu ya, Bu ya? Oh iya, terima kasih Bu Yunita. Ya. Pada pembuatan modul ajar, sebenarnya memang tercakup pada RPP yang ada. Hanya saja pada modul ajar mungkin isinya itu lebih banyak, kemudian lebih terpapar lagi, dan lebih komplit lagi. Karena kalau misalnya di modul ajar ini bisa terdapat beberapa macam RPP yang ada, bisa masuk ke dalam satu modul ajar. Kemudian tambahannya di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang menggugah konsep anak itu, misalnya menggali informasi yang baru dan mengkaitkan dengan materi yang akan disampaikan, begitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Yunita atas Ya, Ibu. yang disampaikan. Untuk yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih karena waktu juga sudah selesai. Untuk materi modul ajar mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang akan bahan mengenai materi modul ajar, kita bisa sharing lewat WA chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa mengingatkan LMS-nya, silakan dikerjakan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri kegiatan IHT pada hari ini. Silakan kita berdoa sebagai penutup ya. Silakan Bapak Ibu, kita tutup materi IHT ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu di pelatihan IHT ini. Semoga
apa yang saya sampaikan pada materi modul ajar bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pemateri berikutnya, Pak Is. Ditutup. Oh iya, sebentar. Oke. Udah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang, Pak. Semua sehat kan Ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Ya, karena kelas kita ini adalah kelas ibu-ibu semua, kecuali saya. Sebelum Ya, memulai relawan atau ya, melanjutkan sebelum melanjutkan materi, mari kita berdoa agar apa yang kita dapat bisa bermakna bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi saya kali ini tentang komponen-komponen kurikulum. Sudah kelihatan Ibu Bapak Ibu? Iya, Pak. Lagi loading, Pak. Lagi loading, oh ya. Oke, Oh, sudah iya. muncul, Pak. Kita tunggu ya. Nah, di sini kita akan mematerikan tentang komponen yang ada dari kurikulum. Nah, dari kita lihat udah materi mulai dari profil Pancasila, kemudian capaian pembelajaran dan modul pembelajaran, semuanya harus berinti dari kurikulum. Kurikulum apakah yang kita pakai sekarang, Bapak Ibu? Ibu aja ya. Itu komponen profil atau kurikulum memerdekakan pembelajaran. Artinya memberikan kebebasan kepada semua pendidik dan peserta didik untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang tujuannya untuk mencapai pembelajar yang mempunyai profil Pancasila yang itu ada 6 tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berpendidikan global, bernalar kreatif. Dari kurikulum ini setelah ada prinsip, sini kita masuk dalam komponen. Komponen itu apa sih, Bapak Ibu? Komponen Komponen Itu bagian-bagiannya kayaknya, Pak ya. iya. nah, bagian-bagian dari kurikulum. Sebelum kita membuat kurikulum, di Dinas Pendidikan sudah ada kurikulum nasional. Nah, yang kita di sini adalah kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Yang pertama komponennya itu karakteristik satuan pendidikan. Apa sih karakteristik? Karakteristik itu apa, Bu? Karakteristik itu Mungkin ciri ya. ciri. Ya. Ciri-ciri atau yang menonjol, yang apa sih ada yang bisa kita buka ke dalam kurikulum. Yang dimulai dari mana? Dari analisis konteks. Ya, yang berdasarkan apa? Sosial budaya. Kemudian pendidiknya atau gurunya, kemudian murid-muridnya. Itu yang harus kita ungkap dahulu atau kita teliti dahulu, kita analisis di manakah sekolah kita berada. Dari analisis itu kita akan menuju ke visi, misi, dan tujuan. Setelah kita mengetahui karakteristik, kita harus menuju visi, misi, dan tujuan. Apa visi, apa misi, dan tujuan? Itu ada 3. Yang pertama, visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik
menjadi subjek dalam tujuan pembelajaran, bukan objek seperti dulu-dulu. Ya. Itu pembukaan. Ya, sebagai subjek dia. Kalau dulu kan peserta menjadi objek kita. Kita cuma mengajar, objeknya murid. Nah, visi di sini adalah menggambarkan apa? Subjeknya, pelajar itu sebagai subjek untuk mencapai tujuan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, di sini di visi kita menggambarkan bagaimana peserta didik, ya, bagaimana menjadi subjek dan tujuan jangka panjang sekolah yang dituju. Itu yang kedua, pertama. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari perjalanan agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai apa? Misalnya ada gotong royongnya, ya. Dan visi inilah menggambarkan ke depan gimana sekolah kita mau kemana. Kalau di kurikulum nasional, visi itu menuju profil pelajar Pancasila. Setelah visi kita bikin, kita punya misi. Misi ini kalau kata besarnya cuma menjawab apa sih visi? Ya, visi apa sih visi? Apa? Kalau visi menggambarkan, berarti di visinya kita sudah mencetak gambar atau membuat lukisan sudah jadi gambarnya. Contoh, kalau di visinya bergotong royong, berarti di misinya harus ada gambaran bahwa anak-anak itu sudah bekerja sama, bergotong royong dalam suatu pekerjaan. Misi. Kemudian tujuan. Tujuan apa? Tujuannya adalah agar murid atau peserta itu bisa mengerti apa yang mereka akan dicapai pembelajaran yang Ibu Fatona tadi mungkin ya, ya apa itu tujuannya? Tujuannya menjawab dari misi, yaitu menggambar, kan? Jadi menciptakan apa sudah tercipta pekerjaannya, tujuannya mencapai apa? Peserta didik kita itu mau bergotong royong di dalam kehidupan sehari-hari. Itu misi dan tujuannya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran, yaitu mengatur pembelajaran itu terjadi. Ini ada 3, ada intrakurikuler, yaitu muatan atau mata pelajaran, kemudian ditambah lagi yang berkarakter atau yang mendukung di sekolah kita, misalnya daerah itu ada tari-tarian atau mulok lah, itu yang pertama. Kemudian proyek penguatan profil Pancasila. Ya, ini artinya apa? Kita membuat proyek ke siswa itu harus mengacu atau mempunyai nilai-nilai Pancasila dalam proyek tersebut. Misalnya dalam IPA lah pelajaran kita mengukur apa? Misalnya mengukur lebar sungai. Itu kan mempunyai kerjasama. Gimana cara mengukurnya, menggunakan apa? Kalau dia mengukur lebar kok lebar sungai di renang, tapi menggunakan kerjasama atau gotong royong, maka terjadi. Kemudian ini ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler yang biasa kita lakukan, tapi ingat yang ada gambarnya tentang Pancasila, misalnya tari menari itu kan dalam Pancasila, kemudian diskusi, zikir, kelompok ilahi remaja, ada tampilan Pancasilanya yaitu kerjasama dan diskusi, yaitu sila keempat. Nah, setelah pengawasan pembelajaran, komponen selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini menggambarkan jam pembelajaran selama setahun ajaran atau berisi alur pembelajaran untuk program prioritas satuan pendidikan, atau juga jadi yang mau pembelajaran adalah tentang capaian pembelajaran.
Kemudian adalah komunitasnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya, apa sih kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Kualitas di sini maksudnya siswanya bisa maju ke depan tanpa melihat ke belakang. Maksudnya maju ke depan, pembelajaran yang kita lakukan bisa lanjut. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi di sini adalah mengevaluasi kurikulum kita sesuai belum dengan kurikulum tingkat nasional. Nah, lampiran terakhir, komponen terakhir adalah lampiran. Mas, mengapa ada lampiran? Karena kita bikin kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalau tidak ada lampiran, buktinya tidak ada, Bu. Ini bukti-buktinya. Ada ini contohnya, contoh pembelajaran atau capaian pembelajaran dibuat oleh masing-masing guru. Kemudian contoh penguatan profil Pancasila, penjabaran tiap capaian pembelajaran atau modul pembelajaran yang kita buat atau kita contohkan, kita buat contohnya itu ada tidak dari Pancasila dari sila 1 sampai sila keempat itu tercantum di dalam kegiatan modul pembelajaran atau pembelajaran akan kita inginkan. Nah, kemudian ada landasan hukumnya. Dari mana kok kita bikin kurikulum satuan pendidikan? Ya. Itu adalah kurikulum nasional. Ya. Jadi lampirannya itu landasan hukumnya adalah kurikulum nasional satuan tingkat pendidikan berasal dari komponen kurikulum nasional itu menuju profil model Pancasila. Ya, demikian dari materi saya. Apabila ada yang salah atau kurang, tolong diperbaiki. Kemudian kalau ada pertanyaan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau mari kita diskusikan sama-sama. Kemudian untuk tugasnya di sini sudah saya kirim di WhatsApp group. Nanti Ibu bisa kerjakan bareng-bareng, boleh diskusi. Nanti setelah hasil diskusi kita tampilkan lagi dan kita bahas bareng-bareng. Sekian dari saya di WA itu saya kasih waktu 5 menit ya, Bu. Saya tunggu 5 menit. Iya, Saya Pak. akan kerjain. Udah, Bu, udah waktunya 5 menit. Nanti tolong itu dikirim aja lewat WA ya. Nanti Bu Yunita yang ngirim. Sebelum Pak. saya akhiri, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua. Baik, di sini kita akan mulai IHT kita, yaitu dengan materi literasi digital. Namun sebelumnya, kita awali dulu dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, literasi digital. Baik, apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan? Laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Itu ada 5. Yang pertama ada single source of truth sebagai dasar analisis
perencanaan berbasis data, dan tindak lanjut meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Selanjutnya, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kemudian alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output-nya. Dan meringankan beban administrasi kesatuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Dimensi pengukuran pada profil dan rapor pendidikan itu ada 5, mutu dan relevansi hasil belajar murid, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja GTK, mutu dan relevansi pembelajaran, pengelolaan dan inspiratif, transparan, dan akuntabel. Profil dan rapor pendidikan itu ada profil satuan pendidikan, profil satuan daerah, rapor satuan pendidikan, dan rapor pendidikan daerah. Kemudian apakah platform profil dan rapor pendidikan? Yaitu aplikasi berbasis web untuk memberikan wawasan yang berkomprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Itu kepala sekolah dan kepala dinas. Selanjutnya, apakah platform teknologi guru? Itu merupakan aplikasi berbasis Android yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses pengajar dan mengembangkan kompetensi karirnya dalam program sekolah penggerak. Itu platform teknologi guru mengajar, itu ada platform asesmen siswa dan platform perangkat ajar. Platform perangkat guru, teknologi guru, atau karir guru, itu ada fitur mengunggah video, fitur memberikan atau mendapatkan umpan balik, fitur pelatihan virtual. Tujuannya dan manfaatnya untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Manfaat platform guru mengajar itu yang pertama memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru, dan guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Dan yang terakhir, guru dapat menerapkan teaching of the right level atau TAR, TARL. Platform mengajar itu ada platform asesmen siswa. Yang pertama menentukan dan distribusi. Kemudian ada platform perangkat ajar, itu sebuah fitur yang berisikan kumpulan materi pengajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mencari materi pengajaran yang sesuai dengan domain dan fase belajar yang diinginkan. Berisi perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks, dan konten perangkat ajar sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Contoh penggunaan platform guru mengajar itu ada platform asesmen siswa. Yang pertama, tentukan asesmen yang paling relevan. Kemudian distribusikan ke para murid melalui daring ataupun luring. Manfaat platform teknologi guru atau guru karir itu yang pertama, guru dapat menampilkan hasil karya atau di kegiatannya, contoh melalui video atau simulasi mengajar.
ke dalam platform guru karir. Kemudian manfaat yang kedua, guru dapat mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerja mengajarnya melalui mekanisme umpan balik. Dan yang ketiga, itu guru akan dipasangkan dengan pelatih dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Contoh penggunaan platform guru karir itu ada video observasi kelas atau mengunggah video. Itu cara-caranya ada membuat atau merekam video mengajarnya. Kemudian login ke YouTube dengan akun Belajar ID, unggah video hasil rekaman ke YouTube, lalu unggah ke platform. Kemudian umpan balik atau memberikan pendapat mendapatkan umpan balik atau mendapatkan umpan balik untuk lanjut ke pelatihan virtual diperlukan minimal 5 umpan balik. Kemudian pelatihan virtual itu menentukan jadwal bersama pelatih untuk sesi pelatihan virtual melalui Google Meet. Selanjutnya, baik, mungkin cukup ya Bu, Bapak, materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya sebagai pemateri mempersilahkan. Apakah cukup, Bapak Ibu? Cukup, Ibu. Ya, cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, mungkin itu dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.